Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Purwodiputro. Nomornya memang 2055 Nah, di sini saya akan mempresentasikan uh, tugas atau UTS yang diberikan kepada saya, yaitu tugas jaringan kabel. Di sini saya akan menunjukkan makalah saya yang bertemakan jaringan modern Wi-Fi. Mungkin tanpa berlama, mungkin langsung saja saya akan menjelaskan apa sih jaringan modern Wi-Fi itu. Mungkin melihat dari perkembangan teknologi informasi pada saat ini, perubahan seiring dengan evolusi teknologi informasi. Hal ini terlibat pula dalam perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi yang berkembang pesat dan layanan komunikasi bergerak di dunia, yaitu mobile evolution. Mungkin perkembangan teknologi ini terus di dunia jadi dengan sangat pesat dikarenakan kebutuhan untuk berkomunikasi dan tukar data dengan cepat, mudah, dan mudah. Teknologi Wi-Fi atau yang lebih kita kenal dengan wireless LAN atau WLAN telah banyak diimplementasikan oleh masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri. Selain untuk aplikasi privat WLAN, juga banyak digunakan untuk aplikasi publik seperti hotspot. Nah, oleh karena itu teknologinya WLAN ini sangat cepat berkembang karena harganya mudah dan perangkatnya mudah didapat. Mungkin untuk tema kita ini mungkin yang bahas pertama itu apa itu Wi-Fi, yang kedua apa kelebihan dan kelemahan Wi-Fi, ketiga kegunaan Wi-Fi, kegunaan atau penggunaan Wi-Fi, yang keempat itu spekulasi apa saja yang ada pada Wi-Fi, yang kelima dukungan keamanan pada jaringan Wi-Fi, yang keenam adalah sertifikasi Wi-Fi. Mungkin langsung saja yang pertama yaitu tentang apa itu Wi-Fi. Wi-Fi adalah sebuah teknologi terkenal dan memanfaatkan peralatan elektronik untuk bertukar data secara nirkabel atau menggunakan gelombang radio melalui sebuah jaringan komputer, termasuk koneksi internet kecepatan tinggi. Wi-Fi Alliance mendefinisikan Wi-Fi sebagai produk jaringan wilayah lokal atau WLAN apapun yang didasarkan pada standar Institute of Electrical and Electronic Engineers atau IEE. Meskipun begitu, karena kebanyakan WLAN zaman sekarang didasarkan pada standar tersebut, istilah Wi-Fi dipakai dalam bahasa Inggris umum sebagai sinonim. Sebuah alat yang dapat memakai Wi-Fi atau seperti komputer pribadi, konsol permainan video, telepon pintar, tablet, komputer audio digital dapat terhubung dengan sumber jaringan seperti internet melalui sebuah titik akses jaringan. Titik akses jaringan seperti internet melalui sebuah titik akses jaringan kabel atau hotspot itu mempunyai jangkauan sekitar 200 meter atau 65 kaki dalam ruangan dan lebih luas lagi. Nah, Wi-Fi adalah merek dagang Wi-Fi Alliance dan nama merek untuk produk yang memakai keluarga standar EE. Hanya produk Wi-Fi yang menyelesaikan uji coba spesifikasi. Mungkin kita lanjut untuk pembahasan kita, yaitu kelebihan dan kelemahan atau kekurangan Wi-Fi. Kita bahas yang kelebihan dulu. Yang pertama, dapat mengakses internet. Itu sudah pasti. Kemudian transfer file print dari mana saja dalam radius 100 meter dari akses point Wi-Fi. Yang kedua, mengurangi kekacauan kabel dan kabel belakang desktop atau notebook. Tiga, jika Anda menyiapkan sebuah kantor baru, Anda dapat mengurangi biaya satu IP dengan menggunakan Wi-Fi. Anda dapat menghemat biaya kabel dan biaya soket jaringan. 4, jaringan kabel dan soket cenderung memburuk dari waktu ke waktu, sedangkan Wi-Fi tidak memiliki kerugian ini. Jika Anda memiliki lokasi kantor lebih dari satu dan setiap Anda melakukan perjalanan antara kantor, Anda cukup menginstal jaringan Wi-Fi di setiap lokasi. Staf Anda kemudian dapat mengakses internet dan jaringan di semua lokasi tanpa harus mengkonfigurasi ulang pengaturan internet mereka setiap kali berpindah kantor, sebagaimana dia menggunakan kabel konversi. Dari kelemahan Wi-Fi, jaringan Wi-Fi sensitif terhadap kekuatan sinyal. Untuk memastikan
koneksivitas yang baik, Anda harus memastikan bahwa semua komputer dan gadget menerima kekuatan sinyal yang memadai setiap saat. Kemudian sinyal Wi-Fi cenderung akan terpengaruh oleh kondisi iklim seperti badai. Dan yang terakhir itu kelemahannya untuk meningkatkan jumlah perangkat pada jaringan Anda, yaitu menggunakan titik akses Wi-Fi, atau ini adalah suatu keharusan untuk Wi-Fi. Juga Anda akan memerlukan soket listrik untuk plug-in dan kemudian akses power Wi-Fi. Ini kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu penggunaan Wi-Fi. Apa sih penggunaan Wi-Fi itu? Agar terhubung dengan LAN, Wi-Fi, sebuah komputer perlu dilengkapi dengan pengontrol antarmuka jaringan kabel. Gabungan komputer dan pengontrol antarmuka disebut stasiun. Semua stasiun terbagi satu saluran komunikasi frekuensi radio. Transmisi di saluran ini diterima oleh semua stasiun yang berada dalam jangkauan. Perangkat keras tidak memberitahu pengguna bahwa transmisi berhasil diterima, dan ini disebut mekanisme pengirim terbang. Jadi itulah, sebuah gelombang pengangkut dipakai untuk mengirim data dalam bentuk paket, disebut bingkai Ethernet. Setiap stasiun terus terhubung dengan saluran komunikasi frekuensi radio untuk mengambil transmisi yang tersedia. Kemudian pembahasan kita keempat, yaitu spesifikasi Wi-Fi. Wi-Fi dirancang berdasarkan spesifikasi IEEE. Sekarang ini ada 4 variasi dari 802.11, yaitu 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n. Spesifikasi B merupakan produk Wi-Fi variasi G dan M, merupakan salah satu produk yang memiliki jumlah terbanyak pada 2005. Mungkin untuk tabelnya nanti saya akan tambahkan di komentar di bawah. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kita kelima, yaitu dukungan keamanan pada jaringan Wi-Fi. Peralatan sinyal yang didistribusikan oleh jaringan Wi-Fi menggunakan frekuensi secara bebas, sehingga dapat ditangkap oleh komputer lain selama user Wi-Fi. Keamanan jaringan Wi-Fi secara umum terdiri dari non-shared dan shared atau shared. Non-shared, komputer yang mempunyai Wi-Fi dapat menangkap transmisi pancaran dari sebuah Wi-Fi dan langsung dapat masuk ke dalam jaringan tersebut. Shared, untuk dapat masuk ke jaringan Wi-Fi diperlukan kunci atau password, contohnya sebuah netbook yang menggunakan Wi-Fi. Selain urutan WEP, dapat ditambahkan WPA, membatasi akses dengan mendaftarkan MAC address dari komputer klien yang berhak mengakses jaringan. Kemudian kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu sertifikasi Wi-Fi. IEEE tidak menguji peralatan untuk memenuhi standar mereka. Badan Nirlaba Wi-Fi Alliance didirikan tahun 1999 untuk mengisi celah ini, untuk tekan dan mendorong standar interoperabilitas dan kompatibilitas mundur, serta memperluaskan teknologi jaringan di wilayah lokal Nirlaba. Secara spesifik, proses sertifikasi merupakan pemenuhan standar radio IEEE 802.11, standar keamanan WPA dan WPA2, dan standar autentifikasi EAP. Sertifikasi opsional meliputi pengujian standar draft IEEE 802.11, interaksi dengan teknologi telepon seluler pada peralatan konvergen, dan fitur-fitur keamanan multimedia dan penghematan tenaga. Tidak semua peralatan Wi-Fi dikirim untuk mendapatkan sertifikasi. Kurangnya sertifikasi Wi-Fi tidak berarti bahwa sebuah alat tidak kompatibel dengan alat Wi-Fi lainnya. Jika alat tersebut memenuhi syarat atau setengah kompatibel, Wi-Fi Alliance tidak perlu berkomentar terhadap pembuatnya. Sebagai sebuah alat Wi-Fi, meskipun secara teknis hanya alat yang berspesifikasi yang disetujui. Mungkin kesimpulan dari makalah ini itu Wi-Fi adalah sebuah teknologi terkenal yang memanfaatkan peralatan elektronik untuk bertukar data secara nirkabel atau menggunakan gelombang radio melalui sebuah jaringan komputer, termasuk koneksi internet yang tinggi. Wi-Fi adalah merek dagang Wi-Fi Alliance dan nama merek untuk produk-produk yang memakai keluarga standar IEEE 802.11.
Hanya produk Wi-Fi yang menyelesaikan uji coba sertifikasi interoperabilitas Wi-Fi Alliance yang boleh memakai nama-nama dan merek dagang Wi-Fi tertipe. Spesifikasi Wi-Fi dirancang berdasarkan spesifikasi IEEE 802.11. Sekarang ini ada 4 variasi dari 802.11, yaitu 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11c. Mungkin segitu saja presentasi makalah dari saya tentang apa sih uh, jaringan modern Wi-Fi, atau apa sih jaringan Wi-Fi atau konsep Wi-Fi. Mungkin sekian dari saya, salah hilap dan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.